Halo, selamat pagi anak-anak semuanya. Tema pembahasan kita kali ini adalah tentang menghargai hidup. Ya. Kalau kita bicara tentang menghargai hidup, itu lawannya adalah tindakan tidak menghargai hidup. Nah, tindakan-tindakan uh, tidak menghargai hidup itu diantaranya kebut-kebutan, pembunuhan, aborsi, eutanasia, hukuman mati, dan narkoba HIV/AIDS. Nah, ini adalah tindakan-tindakan yang tidak menghargai kehidupan. Kita nanti akan membahas satu persatu berkaitan dengan poin-poin yang tadi disebutkan itu dalam pembahasan selanjutnya. Nah, tindakan-tindakan kebut-kebutan di jalan itu bisa menyebabkan kematian bagi seorang, dan ini adalah salah satu tindakan yang tidak menghargai hidup. Pembunuhan juga merupakan tindakan menghilangkan nyawa orang lain, baik itu secara langsung maupun secara tidak langsung. Aborsi, aborsi kata lainnya adalah pengguguran kandungan. Jadi bayi yang masih ada di dalam kandungan dilakukan pengguguran, dan ini juga sama dengan tindakan pembunuhan. Lalu yang berikutnya adalah bunuh diri, ya, bunuh diri dan eutanasia. Bunuh diri itu adalah salah satu tindakan yang dilakukan oleh seseorang untuk mengakhiri hidupnya. Nah, ini juga termasuk dalam tindakan yang tidak menghargai hidup. Eutanasia, Eutanasia itu dalam arti kata dari kata eu dan thanatos, artinya kematian yang nyaman, yang tenang. Ya. Nah, eutanasia itu dibagi menjadi dua bagian, yaitu eutanasia yang aktif dan eutanasia yang pasif. Eutanasia yang aktif artinya kematian yang telah dirancang atau direncanakan, baik yang dilakukan oleh si anggota keluarganya atau mungkin dilakukan oleh pasien itu sendiri selama pasien itu bisa berkomunikasi. Hukuman mati, ya, hukuman mati itu diberikan kepada seseorang yang melakukan suatu tindakan kejahatan. Dan tentunya di sini juga menghilangkan nyawa orang lain, artinya tidak menghargai kehidupan. Narkoba, HIV, dan AIDS juga termasuk dalam tindakan tidak menghargai hidup. Bagaimana orang menggunakan narkoba untuk kesenangan dirinya dan juga bisa berdampak pada penyakit baru yang disebut dengan HIV/AIDS, dan itu menimbulkan kematian bagi seseorang. Nah, dalam pertemuan kita selanjutnya nanti, ya, kita akan melihat tentang data-data, ya, data-data yang berkaitan dengan kebut-kebutan ini. Ya, jadi yang meninggal berapa orang, terluka berapa, penyebab berapa, dan masing-masing topik tadi itu akan kita bahas secara bersama-sama di dalam kelompok masing-masing sesuai dengan tugas yang akan diberikan. Lalu dalam kelompok itu juga nanti akan dibuat contoh kasusnya apa, misalnya tentang bunuh diri, ya, diceritakan kasusnya apa tentang bunuh diri. Lalu setelah membahas nanti dalam kelompok berkaitan dengan kasus yang sudah ditugaskan bersama kelompok itu yang akan dibagikan nanti, maka masing-masing kelompok akan melihat apa yang ada di dalam teks kitab suci berkaitan dengan tindakan-tindakan menghargai hidup itu sendiri. Setelah itu nanti akan dilanjutkan dengan refleksinya, refleksi atas peristiwa atau contoh kasus yang disebutkan. Nah, ini nanti refleksinya itu dituangkan di dalam bentuk tulisan dari masing-masing kelompok berdasarkan kasus yang ada. Apa yang terjadi, mengapa hal itu bisa terjadi, di mana hal itu terjadi, siapa saja yang terlibat, bagaimana tanggapanku, apa yang harus kulakukan ke depannya. Lalu setelah melakukan refleksi, apa yang baik tadi itu kita bagikan kepada orang lain. Nah, nanti masing-masing orang akan membuat, ya, boleh memilih membuat poster ajakan atau tindak ajakan, ya,
untuk tidak kebut-kebutan atau sesuai dengan temanya tadi itu bisa aborsi, bisa itu berkaitan dengan hukuman mati, eutanasia, ya, kemudian bunuh diri, ya, tergantung dari tugas masing-masing kelompok. Atau membuat video singkat yang berisikan ajakan untuk tidak melakukan tindakan-tindakan yang tidak menghargai hidup. Lalu kemudian sebarkanlah ya poster atau video atau juga mungkin TikTok yang sudah dibuat tadi itu di media sosialmu, lalu di screenshot dan dikirim ke Google Classroom sebagai tugas pribadi. Terima kasih atas perhatian anak semua. Sampai ketemu pada pertemuan berikutnya di kelas nanti. Selamat